Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittifaq wal i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik itu aktivitas ibadah ataupun aktivitas yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada channel YouTube Ari Kusnadi yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting. Ini juga merupakan mata kuliah ya, yang sering disampaikan di perguruan-perguruan tinggi. Islamic Worldview. Sekarang kita bahas dulu secara terminologi ya, yaitu tentang apa yang disebut dengan worldview. Worldview ini atau bisa kita artikan pandangan hidup ya. Kata Weltanschauung atau Weltanschauung ya. Itu kalimat ini digunakan pada akhir abad ke-18 dan berkembang ke seluruh Eropa pada abad ke-19. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 pertama kali menggunakan istilah Weltanschauung dalam karyanya Critique of Judgment, yaitu pada tahun 1790 ya. Nah, kemudian sekarang kita kaitkan dengan Islamic Worldview atau cara pandang Islami dalam kehidupan kita. Problematika dasarnya adalah bahwa dewasa ini banyak berkembang teori-teori worldview barat, sehingga kita terkadang sudah terhipnotis dengan worldview itu, perlahan-lahan melupakan Islamic worldview, pandangan hidup Islam bagaimana. Karena yang kita ketahui bahwa pola pikir barat itu adalah mereka memandang kebenaran itu secara empirik. Tetapi Islamic worldview, cara pandang Islam adalah kebenaran itu senantiasa disandarkan dengan wahyu. Al-haqqu mir rabbika ya, fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu dari Rabb. Maka janganlah kalian ragu terhadap apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, kemudian diperjelas oleh hadis, dan kemudian sampai ke ijma dan qiyas para ulama. Nah, problem ini yang menjadi dasar kenapa harus disampaikan tentang memperkuat Islamic worldview. Sebetulnya tidak sedang melaksanakan atau memberikan
warna-warna baru terhadap Islam, tidak. Tetapi pembaruan ini seperti halnya disampaikan oleh Dr. Adian, PhD ya, bahwa Islamic worldview ini adalah memperbarui Islam atau tajdid ya. Seperti halnya misalnya mobil yang sudah kotor, banyak debunya, kemudian catnya sudah pudar, dihilangkan debunya, dipoles lagi sehingga mengkilat lagi. Warna asli mobil itu tetap ada. Dan inilah kita kembalikan lagi kepada Al-Quran, kembalikan lagi kepada hadis, dan tentunya pendapat-pendapat ulama yang otoritatif dalam hal ini. Jadi worldview ini atau Islamic worldview diharapkan bisa mengikis pemikiran-pemikiran barat yang dasarannya hanya empirik dan logis, sehingga mengembalikan pemikiran-pemikiran itu kepada dasar-dasar yang benar. Jadi wama ba'dal haqqi illa dhalal. Jadi kalau selain daripada kebenaran itu apa? Ya kesesatan. Makanya Dr. Haji Widosupraha mengatakan bahwa kita mau tidak mau, suka tidak suka, sedang berada dan lahir dalam peradaban barat. Kemudian bagaimana mengembalikan peradaban Islam? Ya tentunya harus dimulai dengan pendidikan yang benar. Harus dimulai dengan cara pandang hidup Islam yang benar. Kemudian di situ baru kita sedikit demi sedikit kita akan mengembalikan peradaban Islam ini dengan pemikiran-pemikiran yang benar, dengan konsep wahyu tentunya. Jadi kita tidak usah ragu terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Kemudian selanjutnya bahwa Islamic worldview ini memiliki nama-nama lain yang sudah berkembang sebelumnya. Seperti bahwa Islamic worldview ini juga dinamai dengan Islami Nazariyat, Tasawwur al-Islami, atau Ru'yat al-Islam lil wujud. Ya, bahkan Profesor Dr. Al-Parslan mengatakan bahwa asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi, setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya. Dan dengan begitu aktivitas itu dapat direduksi ke dalam pandangan hidup. Nah, jadi itulah sekilas tentang pandangan Islamic worldview. Memang sudah menjadi fitrah manusia bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa berpikir. Karena berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa berpikir itu berasal dari kalimat al-aqlu ya. Merupakan masdar dari kata aqala yaqilu, aklan, artinya paham, tahu, mengerti, dan memikirkan atau menimbang. Kata al-aqal merupakan salah satu bentuk derivasi dari akar kata aqala yang berarti memikirkan hakikat di balik suatu kejadian, atau robata, mengikat. Ini diambil dari al-mu'jam al-wasit ya. Kemudian dalam Al-Quran akal terulang sebanyak 49 kali dalam Al-Quran. Ta'kilun diulang sebanyak 24 kali. Ya'kilun sebanyak 22 kali. Dan 3 kata ini masing-masing 1 kali. Aqala, ya, nakilu, dan yakilu. Nah, jadi kalau akal kemudian ta'kul, kita dikaruniai akal, kemudian akal kita terus kita pakai untuk berpikir, maka ujungnya adalah, hasilnya adalah alim. Menjadi orang yang tahu, orang yang mengerti. Kita diberikan akal oleh Allah, kemudian ta'akul, kita pakai akal kita untuk senantiasa berpikir, maka insya Allah akan hasilnya adalah alim. Kemudian seorang yang alim, dia akan menjadi tafakur, tafakuh, kemudian tadakur, dan hasilnya adalah tadabbur. Jadi kalau ada orang yang berhenti berpikir, maka dia seperti orang yang mati. Dia hanya punya jasad, tidak ada ruh. Jadi kita ingin mengembalikan peradaban Islam ini
harus dengan cara-cara yang benar. Tadi yang disampaikan bahwa berpikir adalah pekerjaan dasar manusia, maka kita harus terus ya mengeluarkan pikiran-pikiran cerdas kita yang terbimbing oleh wahyu dan kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang islami, yang itu insya Allah akan menjadi pembaruan bagi kita dan pembaruan bagi umat Islam pada masa yang akan datang. Barangkali ini sebagai pembuka awal terminologi tentang Islamic Worldview. InsyaAllah akan dilanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon di subscribe ya channel Aris Kusnadi untuk bisa mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Syukran. Minni lahada astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.